Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Prayitno. Kita dari tim Squad 165. Kita di sini ingin berbagi informasi tentang manfaat Milagros. Ya. Jadi Milagros ini adalah air alami, bukan buatan mesin. Sumber langsung dari sumber mata airnya. Ya. Jadi karena dia alami, dia aman dikonsumsi oleh siapapun, entah itu anak kecil, dewasa, orang tua, ibu hamil, ibu menyusui, bahkan aman dikonsumsi bareng obat. Ya. Jadi kalau kita konsumsi obat, airnya pakai Milagros itu boleh dan bagus. Itu dari sifat alaminya. Nah, Milagros ini punya 4 manfaat. Yang pertama, membersihkan racun kimia dalam tubuh. Kadang kita nggak sadar, setiap hari kita konsumsi makanan atau minuman yang mengandung pengawet, pewarna, ya, pemanis buatan dan lain sebagainya. Nah, Milagros ini punya antioksidan sehingga bisa membersihkan racun-racun kimia tersebut. Kita langsung praktekkan biar terbukti bahwa Milagros bisa membersihkan racun kimia dalam tubuh kita. Di sini ada air yang biasa dikonsumsi sehari-hari, air mineral. Nanti kita bandingkan dengan Milagros. Di sini saya punya sebut aja obat antiseptik, ya. Ini mengandung iodin, obat keluar. Otomatis kalau kita konsumsi, kita bisa keracunan, ya. Jadi ini untuk mewakili zat-zat kimia yang biasa masuk ke tubuh kita. Biasanya yang masuk ke tubuh kita adalah pengawet, pewarna, pemanis, bisa juga dari polusi atau pestisida. Di sini juga sama, pengawet, pewarna, pemanis, atau pestisida. Jadi gelas-gelas ini ibarat tubuh kita. Ibarat tubuh kita lalu kemasukan zat-zat kimia, ya. Lalu gimana kalau kita konsumsi air yang biasa kita konsumsi sehari-hari? Bisa nggak air ini membersihkan racun kimia tersebut dalam tubuh kita, gitu ya, teman-teman? Boleh dibantu kan? Ya. Dituangin ke sini, ya. Ibarat kita minum air, bisa nggak air ini membersihkan racun kimia? Dikit mana? Oke. Nah. Ini yang pakai air biasa kita konsumsi sehari-hari. Kelihatan bedanya ya. Nah, sekarang kita coba yang pakai Milagros. Oke. Ini masih segel, masih baru. Boleh dibantu? Dituangin lagi? Ya, yang sini. Jadi yang satu pakai air biasa, yang satu pakai Milagros gitu. Sama ya. Nanti kita bandingkan, bener nggak sih Milagros bisa membersihkan racun kimia dalam tubuh kita atau yang biasa disebut oksidan. Oke. Alami banget ya. Alami. Alami ketemu alami. Kita coba dulu. Ada perbedaan? Ada, iya. Ya. Itu lebih bening ya. Mungkin bisa didekatin kamera biar Ya, agak jauh mungkin. Oke, di zoom udah. Udah dijauh? Bisa di-zoom. Oke sih. Ini yang pakai Milagros, ini air yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Iya. Oke sih. Nah, di sini kita sama-sama lihat bahwa ternyata yang pakai air biasa itu kimia dia nggak hilang, dia mengendap dalam tubuh kita, ya. Sehingga lama-kelamaan dia bakal jadi sumber penyakit. Ya. Beda dengan Milagros, karena dia mempunyai antioksidan, akhirnya dia bisa membersihkan racun kimia dalam tubuh kita, gitu. Nah, lalu gini, setiap hari kita konsumsi atau makan nasi ya, kita tahu nasi itu sehat gitu ya, makanan pokok kita. Nah,
Lalu gimana saat nasi ini kita konsumsi, sedangkan tubuh kita ada zat kimia tersebut atau oksidan dalam tubuh kita? Reaksinya seperti apa? Tadi tubuh ini sama-sama ada zat kimianya. Ya, yang satu pakai air biasa, yang satu pakai Milagros. Lalu kita konsumsi nasi, seperti apa sih reaksinya gitu ya? Kita bakal coba. Boleh dibantu. Jadi satu dimasukkan ke Siap. Satu Ya. ini. Ya. ya, Satunya. Ya. Dan nanti kita bakal lihat reaksinya. Seperti apa sih reaksi nasi saat kita konsumsi, sedangkan tubuh kita ada zat kimia, gitu ya. Mungkin boleh dibantu di aduk. Ya. Terus sampai ditunggu aja. Oke, ya, berarti boleh Ini sebelah. kita lakukan sama-sama lihat. Dipekat ya. Oke. Nanti mungkin di sini kita bisa lihat perbedaan dari sisi-sisi nasi ini. Kita bisa lihat yang ini ada kehitam-hitaman ya. Yang ini dia masih putih bersih. Itu artinya ternyata dalam perut kita mungkin entah itu dari waktu padi ada pestisida yang disemprotkan ya, atau entah itu zat apa kita nggak tahu, ternyata dia bereaksi dalam tubuh kita, karena di dalam tubuh kita juga ada kandungan zat kimia yang tadi dari makanan, akhirnya dia bereaksi. Jadi kita bisa bayangkan kalau tubuh kita di dalamnya seperti ini, kira-kira sehat atau enggak? Enggak sehat. Ya, dan insya Allah kalau kita minumnya Milagros, dia bisa membersihkan racun kimia tersebut. Jadi Milagros terbukti bisa membersihkan racun kimia. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, ini manfaat yang pertama. Milagros ada 4 manfaat. Yang pertama tadi bisa membersihkan racun kimia. Yang kedua, Milagros bisa mengatur ulang fungsi organ tubuh kita. Mengatur ulang yang tadinya fungsi ginjal lemah jadi kembali optimal, kerja jantung lemah jadi kembali optimal, karena bisa meregenerasi sel dalam tubuh kita berarti disebut optimal lagi, karena Milagros mempunyai kandungan pH yang cukup tinggi, yaitu 9,8. Kita buktikan benar nggak sih Milagros punya pH yang cukup tinggi di 9,8. Di sini saya punya alat namanya tester pH. Ini bisa dibeli di apotek atau pesan di apotek. Fungsinya adalah untuk mengetes tingkat asam air. Jadi kita bakal tahu tingkat asam air yang kita konsumsi itu tinggi atau enggak. Ya. Di sini saya punya tabel pH namanya. Jadi kalau ada air kita tetesin alat ini kok warnanya berubah hijau tua, artinya air ini netral atau zat asamnya normal. Kalau air ditetesin ini kok warnanya menjadi hijau muda, kuning atau bahkan merah, ya, artinya asamnya tinggi. Jadi semakin rendah pH, asamnya semakin tinggi. Ya. Dan kalau air asamnya tinggi, kalau kita konsumsi jangka panjang itu bisa menyebabkan sakit. Karena tubuh kita kalau asamnya tinggi itu bakal menimbulkan banyak penyakit. Nah, yang paling bahaya adalah sel kanker kan. Ya, karena dalam tubuh manusia semua tubuh manusia itu punya sel kanker. Tergantung dia aktif atau tidak. Dan semua penyakit termasuk sel kanker akan aktif saat tubuh kita asamnya tinggi atau berlebih. Nah, sebaliknya kalau ada air kita tetesin ke warnanya jadi biru, ungu atau bahkan hitam, ya, itu pH-nya tinggi, dia termasuk alkali. Dan jika dikonsumsi jangka panjang dia bakal menyehatkan tubuh kita karena bisa menekan zat asam tubuh, gitu ya. Nah sekarang kita bakal coba, bener nggak sih Milagros punya
pH yang cukup tinggi. Sekarang kita bandingkan dengan air yang biasa kita konsumsi, kan boleh kita taruh setengah aja. Lagi satu lagi. Oke, satunya Milagros. Milagros ya. Iya. Apa? Oke. Baik. Sekarang kita teteskan satu tetes kan. Di sini satu, di sini satu. Oke. Itu satu. Tekan. Oke, sip. Boleh diaduk. Buat yang biasa. Oke. Udah. Yang satunya. Ini satu buat Milagros. Sekarang kita lihat pH dalam air ini. Kita samakan di tabel. Di angka berapa kan? 7 ya. Mungkin 7 lebih ya. 7, berapa gitu. Iya. Berarti dia termasuk netral atau normal. Sekarang kita lihat di Milagrosnya. 9-10. Ya, dia hampir 10. Ya. Kalau tingkat stabilnya yaitu di 9,8. Secara fisik memang iya. Tapi gimana kalau air ini kita konsumsi, kita minum? Ya. Karena tingkat asam manusia berbeda-beda. Apakah air ini waktu kita konsumsi dia bisa menekan zat asam tubuh kita sehingga bisa menyembuhkan penyakit, atau malah justru airnya kalah karena zat asam tubuh kita yang terlalu tinggi gitu. Kita bakal coba, kita bakal tes. Caranya nggak perlu diminum ya, karena kalau diminum susah melihatnya di perut ya. Caranya cukup dengan ditiup. Nanti pakai sedotan, ada alat bantu ya, ditiup pakai sedotan. Saat niup, zat asam tubuh kita bakal keluar dari mulut yang melalui udara tadi dan bakal bercampur dengan airnya, dan itu bakal mempengaruhi pH air. Jika air ini bagus atau tubuh kita asamnya rendah, dia nggak bakal terpengaruh, tingkat stabil pH-nya. Tapi jika tubuh kita asamnya tinggi atau airnya kurang bagus, pH-nya nggak stabil, dia bakal turun mengikuti bantuan ya. Sekarang saya minta bantuannya. Pakai ini nggak apa-apa? Yuk. Kita masukkan di dalam air. Iya. Ya. Boleh lihat. Nanti saya hitung sampai 10. Tiup aja. Dipegang aja. Pegang aja. Pegang nggak apa-apa. Nah, tiup. 1, terus yang panjang 2, 3, 4, 5, 6. Oh, udah cukup. Ini baru 5 udah. Udah berubah warnanya. Iya. Ya. Tadi di angka 7 lebih ya. Iya. Sekarang 5. nah kemungkinan airnya nggak stabil pH-nya, sehingga dia nggak bisa melawan zat asam tubuh si akang ini, sehingga kalau dikonsumsi dia nggak bakal bisa menyehatkan tubuh akang karena setiap manusia berbeda-beda asamnya. Nah sekarang kita coba yang Milagros. Yes. Ini ya. Sama 5 juga ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dia cenderung lebih stabil ya. Dia tetap nggak berubah. Artinya apa? pH Milagros memang terbukti dia stabil, super stabil di 9,8. Yang artinya dia bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kita kalau kita konsumsi ya. Ya. Ini pH ini bagus buat pengobatan kolesterol, maksudnya kanker, tumor itu bagus karena bisa menstabilkan pH tubuh kita. Ini yang manfaat yang kedua ya. Sekarang beralih ke manfaat yang ketiga. Oh iya, maaf, tambahan sedikit. Jadi gini, kalau lihat dari tabel ya, 7 ke bawah itu artinya asam kita tinggi dan artinya kita sakit ya, bisa diartikan begitu ya. Nah kalau yang 7 ke atas Sehat. ya, pH kita tinggi dan kita sehat. Jadi artinya tubuh kita ini sakit. Lalu gimana kalau kita konsumsi Milagros?
bener nggak sih air Milagros bisa mengatur ulang fungsi tubuh kita sehingga kembali sehat gitu. Nah, jadi ibaratnya ini tubuh kita, lalu kita konsumsi Milagros, kita minum Milagros gitu ya. Iya, yang kuning tadi, yang pH-nya udah turun. Penuhin aja kamu. Sip. Ya. Ternyata benar, Milagros dia bisa meningkatkan pH tubuh kita sehingga kita bisa kembali sehat, begitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sip. Terima kasih. Yaitu Milagros bisa mengikat lemak dalam minyak. Ya. Pada umumnya air itu kalau dicampur dengan minyak, si minyak nggak terpengaruh sama sekali. Ya. Dia nggak bakal bisa dihancurkan dengan air karena massa jenisnya berbeda. Tapi dengan Milagros, insya Allah lemak dalam minyak akan diikat sehingga minyak mudah diurai karena massa jenis Milagros sama dengan minyak. Ya. Ini bagus untuk pengobatan kolesterol, stroke, jantung koroner, juga bisa buat program diet karena bisa mengikat lemak. Nah, di sini ada minyak, kita pakai minyak jelantah ya, minyak bekas. Kenapa kok bukan minyak yang baru? Karena yang baru belum terlalu banyak lemak di sana, sehingga kita pakai yang bekas ya. Mungkin pernah dengar orang yang sakit kolesterol nggak boleh terlalu banyak makan gorengan kan gitu ya. Nah, itu penyebabnya juga dari minyak tadi. Nah, sekarang kita coba ini saya bantu tuangin. Seimbang. Oke. Seimbang ya. Ya. Sekarang kita coba jika minyak dicampur dengan air. Air biasa. Iya, saya coba. Ini apa kejadiannya? Oke, terus. Oke, sip. Coba diadukan. Ya, coba tinggi-tinggi di gelas. Oke. Kita nanti bakal bandingkan dengan Milagros ya, dari tekstur minyak bahkan dari kejernihan air. Dengan begini artinya si minyak dia nggak terpengaruh, air dia tetap air, minyak dia tetap minyak. Dan kemungkinan beginilah sumbatan dalam tubuh kita. Ibarat ini adalah lemak darah, maka darah nggak bisa nembus lemak tadi ya. Nah, sekarang kita coba gimana sih kalau pakai Milagros gitu ya. Boleh? Iya, iya. Oke, Ya. cukup. Nanti kita bandingkan. Ya. Airnya keruh. Terikat gitu. Ya, itu adalah lemaknya, dia terikat. Dan tekstur minyak di sini dia sudah mulai berubah. Dia bakal mudah diurai atau dihancurkan, sehingga mudah dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Ya, yang ini dia tetap jernih, airnya Minyak di atas. masih utuh, dan ini udah keruh. Ya, itu ada lemaknya, dia terikat. Jadi mudah dikeluarkan dari tubuh kita, entah itu dari keringat, buang air, bahkan dari muntah, itu bisa keluar dari situ. Dan banyak banget ya dari praktek ini akhirnya dokter percayanya makin meningkat karena memang pada dasarnya air nggak bisa mengikat minyak. iya, dan Milagros apa ya menjadi pembeda di sini karena dia massa jenisnya sama dengan minyak. Ini manfaat yang ketiga ya, bisa dipahami ya. Yes. Nah, yang keempat, mungkin pernah dengar atau lihat kalung atau gelang yang
dari batu, Ya. dia mengandung elektromagnetik sehingga bisa mengalirkan darah lebih lancar kan gitu ya. Nah, di Milagros ini juga punya energi tadi sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar, mengaktifkan sel darah putih untuk melawan berbagai macam penyakit. Dan energi skalar ini juga dia berfungsi untuk menambah power atau tenaga kita. Ibarat HP atau baterai di HP, saat kita pakai yang tadinya 100%, Berkurang. ya dia kan berkurang nih, seperti tenaga kita yang berkurang setelah aktivitas. Nah, dengan bantuan energi skalarnya, maka ibarat HP itu kembali lagi ke 100%. Jadi tenaga kita bisa lebih power atau full kembali, lebih optimal. Nah, yang lebih kerennya lagi atau uniknya, manfaat tadi bisa kita rasakan bahkan sebelum diminum kan. Ya. Manfaat yang keempat ini, energi skalar, kita bisa rasakan bahkan sebelum diminum. Percaya apa enggak? Enggak percaya. Ya, itu bagus banget. Ya, jangan gampang percaya. Karena saya akan yang nggak percaya, boleh kita buktikan? Boleh, monggo. Boleh. Oke. Kita lihatkan dulu. Tegap, begini posisinya tegap aja. Kasih jarak lagi ke sana. Kasih. Oke sip. Tegap. Kakinya buka sedikit. Seperti saya begini. Oke. Nah, saya mau kasih beban ke bawah. Ya, situ tahan yang kuat. Oke. Jangan sampai jatuh. Siap. Bisa? Bisa. Boleh. Tahan Kang, ya. Yuk. 1, 2, 3. Tahan. Yuk. Ya, tenaganya mantap. Keren. Nah, sekarang saya minta kakinya rapat kan, jempol sama jempol nempel nih. Nah, sip. Kayak tadi sama, saya kasih beban, jempolnya nempel. Iya. Kayak tadi sama, saya kasih beban yang sama. Situ tahan yang kuat, kaki nggak boleh geser, pinggang nggak boleh nekuk begini ya. Tahan aja yang kuat. Siap. Oke siap? Oke. Sip. 1, 2, 3. Tahan kan? Nggak bisa ya. Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa. Kenapa? Tadi yang pertama bisa. Ya mungkin dari apa namanya? Kuda-kuda. Kuda-kudanya. Iya. Kalau Kenapa itu kok? susah. Iya, kenapa saya minta begini? Hmm. Ya karena posisi ini adalah titik terlemah manusia. Iya. Ya, mau kuat kayak apa kalau posisinya begini? Kasih dorongan sedikit dia goyah. Hmm. Ya kan? Artinya kita nggak seimbang, tenaga kita nggak bisa kok full gitu ya. Nah, tadi salah satu manfaatnya adalah bisa menambah tenaga dan keseimbangan tubuh. Iya. Ya, bahkan sebelum Sebelum diminum. boleh dipegang, boleh dikantongin, asal bersentuhan dengan tubuh kita. Kantongin aja. Boleh, boleh. Pegang aja lah. Oh, boleh dipegang, boleh di. Iya. Bebas. Kakinya rapat lagi, nempel, silaturahmi. Silaturahmi. Sentuhannya Silaturahmi nempel. membawa Iya. rezeki. Yang sip kayak tadi, sama tahan. Saya kasih beban yang sama. Sini tahan. 1, 2, 3. Tahan nggak? Iya. Oh, kuat ya. Ada perbedaan? Banget. Kuat sekarang. Coba penasaran saya. Tanpa ini ya. Iya. Tegap lagi. Ya. Oke sih. 1, 2, 3. Tahan. Aduh. Oh, Nggak bisa. nggak bisa. Oke. Padahal nariknya tadi sama ya. Yes. Beban sama. Bahkan kayaknya kalau pas pegang saya lebih. Menggenjot ya. Iya, beneran. Nah, ada lagi prakteknya yang lain mungkin boleh saya coba. Boleh kakinya diangkat satu kan? Yang mana yang kuat terserah. Kaki tangan begini. Ya. Saya bakal kasih dorongan. Ya. Tekan ke bawah situ, dorong ke atas. Yuk. Yang penting jangan sampai jatuh. Gekam aja tangan. Gekam. Ya. Kaki nggak boleh geser. Yuk. Bisa dimengerti? Siap. Oke. 2 jari ya. Yuk. Tahan Kang yang kuat. Dorong ke atas. Naik. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Susah. Bisa. Oke. Coba sekarang kantongin boleh. Dikantongin aja. Kayak tadi. Gekam lagi. Oke. Saya coba lagi 2 jari lagi. Tahan kan? Ya. Tahan. Oke. 5 jari. Oke. 6. Kuat. Nggak ada perbedaan kan? Banyak. Banyak. Oke. Nah. Mulai maju. Nah, Lampu. Oke. Nah, ini nempel aja ke sini. Iya. Nah, saya mau naik, kaki saya mau naik ke sini, Ya. badan mau ke atas. Oke, siap, sok. Siap? Iya. Tapi sebelumnya saya tes pakai tangan dulu nih.
Ya? Ya. Kuat nggak gitu? Jangan sampai jatuh ke belakang kan? Jempol Tahan yang kuat. Kak. Ya. Jempolnya silaturahmi. Nah, Ya. Tahan yang kuat. Yuk. 1, 2, 3. Nggak kuat? Nggak kuat. Coba saya naik. Iya. Maju lagi dikit. Oke sip. Jempol. Iya. Punten ya. Saya naik nih. Sok. Tahan kan? Yuk. Tuh, 2. sekarang coba Yes. kantongin Milagros biar tahu sebelum diminum ada manfaatnya. Ada perbedaan Perbedaan. sih gitu. Oke. Nempel jempol, iya. Dulu saya coba lagi pakai tangan. Ya. Tuh, 2, 3. Tahan kan? Yuk. Kakinya ngangkat ya. Iya. 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 Akhirnya udah. Boleh nih dinaikin. Iya, iya, iya. Oke. iya. Saya naik ya. Yuk. Oke. Jangan sampai lepas. Yang kuat kan? Yuk. Siap. Ini jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas pegangannya. 1, 2, Dua, 3. Oke. Milagros, mantap. Yes. Iya. Oke. Ya, jadi manfaat yang tadi energi scalar itu fungsinya sebenarnya bukan untuk adu tenaga, bukan. Ya, bukan berarti kalau kita pegang ini kita jadi Superman gitu, bukan. Tapi untuk menekan penyakit lebih kuat, ya, karena dia punya energi scalar dan itu sangat bagus untuk tubuh kita. Ya. Sel darah kita lancar, aliran darah kita lancar, sel darah putih kita lebih aktif untuk melawan semua penyakit. Ya. Oke, bisa dipahami kan? Bisa. Oke, sip. Simpulannya gimana Milagros? Mantap. Wow.